Haleluya, saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Renungan malam adalah renungan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian dan renungan pengantar tidur setiap saudara. Dengan harapan saudara akan diberkati oleh firman Tuhan setiap harinya melalui renungan malam hari ini. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, supaya setiap hari saudara diberkati oleh firman Tuhan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, supaya setiap jam 7 malam, saudara mendapatkan video renungan yang baru di channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui firman Tuhan di channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Malam ini saudara akan beristirahat dengan penuh dengan damai sejahtera Tuhan setelah saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan setelah saudara akan didoakan melalui video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami akan kembali merenungkan firman-Mu sebelum kami akan beristirahat. Biarlah saat ini Engkau berfirman kepada kami. Nyatakan kehendak-Mu, nyatakan kerinduan-Mu bagi kami ya Tuhan. Terangi hati kami dengan firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami siap merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di malam hari ini adalah topik tentang perbedaan sikap atau karakter orang gagal dengan sikap atau karakter orang yang berhasil. Saudara, di dalam perjalanan kehidupan kita, setiap kita pasti rindu yang namanya keberhasilan. Dan malam hari ini juga, sebelum kita beristirahat, saya percaya keinginan, kerinduan untuk mengalami keberhasilan di masa depan, di esok hari, kita sama-sama merindukan itu di dalam kehidupan kita. Demikian juga semua manusia pasti merindukan keberhasilan di dalam kehidupannya. Tetapi saudara, yang menjadi masalahnya adalah banyak manusia yang rindu keberhasilan, tapi cara hidup mereka, karakter mereka, tindakan mereka, cara berpikir mereka, itu bukan cara berpikir orang yang akan berhasil. Itu bukan karakter, sikap, atau perbuatan orang yang akan berhasil. Jadi mereka sedang mengimpikan satu tujuan, tetapi mereka berjalan di jalan yang mengarah kepada tujuan yang lain. Itu sebabnya mereka tidak akan pernah sampai kepada tujuan yang mereka impikan, karena jalan yang mereka tempuh adalah jalan menuju ke tujuan yang lain. Itu sebabnya saudara, saat ini saya rindu kita belajar. Kalau saudara merindukan keberhasilan dalam hidup saudara, jalan seperti apa, cara berpikir seperti apa, karakter perbuatan seperti apa yang harus saudara miliki untuk mencapai keberhasilan. Saya sangat percaya bahwa siapapun dan bagaimanapun keadaan orang itu bisa berhasil. Hari ini setiap saudara yang mendengarkan renungan ini, saya mau menegaskan kepada saudara bahwa bagaimanapun kehidupan saudara, bagaimanapun keadaan saudara hari ini, saudara bisa menjadi orang yang berhasil di dalam Tuhan. Saudara bisa mengalami keberhasilan di dalam perjalanan kehidupan saudara. Karena Tuhan pun rindu mengerjakan keberhasilan itu dalam hidup saudara. Bahkan firman-Nya berkata bahwa Dia sudah merancangkan rancangan-rancangan yang baik bagi saudara. Rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan, itu Dia sudah rancangkan bagi kita. Kalau Dia sudah rancangkan itu saudara, berarti Dia rindu supaya itu digenapi di dalam hidup kita. Tapi selalu saya berkata, apa yang sudah dirancangkan Tuhan itu tidak otomatis digenapi dalam hidup kita, karena Allah ingin ada peran kita di sana untuk menuju atau untuk kita mengalami apa yang sudah Dia rancangkan bagi kita.
Allah rindu juga mengerjakan keberhasilan dalam hidup kita, tapi bagaimana kita menjalani kehidupan kita, itu akan menentukan bagaimana kita mengalami keberhasilan di dalam Tuhan. Kalau saat ini saudara rindu mengalami keberhasilan, saudara mengimpikan keberhasilan di dalam kehidupan saudara, mari siapkan hati saudara. Kita mau renungkan firman Tuhan, bagaimana cara untuk kita mengalami keberhasilan di dalam kehidupan kita, saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik renungan kita di malam hari ini adalah dari Bilangan pasal 13, mulai ayat 17 sampai ayat yang ke-33. Saya akan membacakan firman Tuhan ini, saudara. Kemudian saya akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di malam hari ini sebelum saudara akan beristirahat. Bilangan pasal yang ke-13 mulai ayat 17 sampai ayat yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, "Pergilah dari sini ke tanah Negeb, dan naiklah ke pegunungan, dan amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Mereka pergi ke sana lalu mengintai negeri itu, mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehobot, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai, dan Telmai, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana satu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades. Di padang gurun Paran mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan." Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata,
Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah satu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang-orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami sendiri seperti belalang, dan demikianlah juga mereka terhadap kami. Puji Tuhan, saudara. Konteks firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah kisah tentang pengintaian orang Israel ke tanah Kanaan, di mana pada waktu itu Musa menyuruh beberapa orang Israel untuk mengintai tanah Kanaan sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan. Karena Musa sebagai pemimpin ingin melihat bagaimana kondisinya tanah Kanaan. Musa ingin merancang sesuatu bagaimana supaya bisa masuk ke tanah Kanaan. Tentu saja dia dan orang-orang Israel harus tahu gambaran bagaimana keadaan tanah Kanaan itu. Dan kemudian dia mengutus 12 orang ke sana untuk mengintai dan melihat keadaan tanah Kanaan itu. Dan singkat cerita, saudara, akhirnya ke-12 pengintai itu pulang, di mana dari ke-12 pengintai itu ada Yosua dan Kaleb. Dan yang unik adalah nanti kita akan belajar bagaimana pola pikir, bagaimana sikap dari ke-12 pengintai itu, di mana Yosua dan Kaleb mereka berpikir dan bersikap dengan cara tertentu, sedangkan ke-10 orang itu juga berpikir dan bersikap dengan cara tertentu. Dan singkat cerita, saudara, akhirnya karena sikap mereka itu atau sikap yang mereka ambil itu mempengaruhi atau pengaruhnya sangat besar, dampaknya sangat besar. Sikap yang diambil oleh Kaleb dan Yosua dan sikap yang diambil oleh 10 pengintai itu berdampak besar kepada diri mereka dan juga berdampak besar kepada orang lain, yaitu bangsa Israel. Dampaknya apa, saudara? Di pasal yang ke-14 ayat yang ke-30 dalam bilangan ini dikatakan di sana, bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberikan kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Lihat, saudara, di sini ditegaskan bahwa tidak ada orang Israel yang akan masuk ke tanah Kanaan kecuali Yosua dan Kaleb. Termasuk yang ke-10 pengintai itu dan termasuk semua orang Israel yang begitu banyak, tidak ada yang bisa masuk ke tanah Kanaan kecuali Yosua dan Kaleb. Semuanya mereka harus mutar-mutar di padang gurun, harus berproses mutar-mutar di padang gurun sampai mereka mati semuanya, kecuali Kaleb dan Yosua, sampai muncul generasi yang baru. Dan apa yang membuat mereka semua tidak bisa masuk ke tanah Kanaan kecuali Yosua dan Kaleb? Karena sikap mereka waktu mereka mengintai tanah Kanaan, karena cara berpikir mereka waktu mereka mengintai tanah Kanaan, karena tindakan mereka waktu mereka mengintai tanah Kanaan. Jadi yang berhasil masuk ke tanah Kanaan hanya 2 orang dari begitu banyak orang Israel. Dari sekitar hampir 2 juta orang Israel yang keluar dari tanah Mesir, di angkatan itu hanya Yosua dan Kaleb yang bisa masuk, saudara. Hanya 2 orang ini yang berhasil. Bayangkan besarnya dampak sikap, karakter, dan cara berpikir mereka. Dan hari ini itu yang saya rindu kita belajar, saudara. Apa dan bagaimana sehingga hanya Yosua dan Kaleb bisa masuk ke dalam? Kenapa yang 10 pengintai itu beserta dengan bangsa Israel tidak bisa masuk ke tanah Kanaan? Itu yang saya rindu kita belajar, saudara, supaya kita mengerti cara berpikir yang bagaimana yang memastikan kita pasti gagal, dan cara berpikir yang bagaimana yang memastikan kita pasti berhasil.
Kalau kita rindu berhasil, maka milikilah cara berpikir seperti Yosua dan Kaleb. Kalau kita mau gagal, maka teruskan berpikir seperti orang Israel, ke-10 pengintai itu, dan akhirnya semua orang Israel juga dipengaruhi olehnya. Nah, apa yang terjadi, saudara, sehingga orang Israel dan ke-10 pengintai itu tidak masuk ke tanah Kanaan? Lihat ayat 31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Sedangkan Yosua dan Kaleb berkata di ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa dan berkata, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Saudara, yang menjadi perbedaan antara cara berpikir ke-10 pengintai dengan Yosua dan Kaleb adalah di mana Yosua dan Kaleb melihat kemungkinan, melihat dengan iman, sedangkan ke-10 pengintai itu melihat kemustahilan. Mereka berkata, kita tidak dapat maju karena mereka kuat, lebih kuat daripada kita. Yosua berkata, kita pasti mengalahkan mereka. Lihat perbedaan itu, saudara. Kenapa mereka gagal? Kenapa mereka tidak masuk? Karena mereka melihat kemustahilan. Mereka fokus kepada hal-hal yang mustahil. Sedangkan Kaleb dan Yosua, mereka fokus kepada kemungkinan, mereka pasti bisa. Dengar, saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus belajar berpikir seperti Yosua dan Kaleb. Sekalipun di depan mata itu sesuatu yang mustahil, mereka sama-sama melihat bahwa bangsa itu yang akan mereka serang itu, bangsa Kanaan itu, begitu banyak bangsa di sana, itu sesuatu yang besar, itu sesuatu yang sangat sulit untuk dikalahkan sebenarnya kalau lihat dari potensi mereka. Tetapi mereka melihat kemungkinan ada di sana. Kenapa? Karena mereka punya Tuhan. Betapa mustahilnya pun, betapa sulitnya pun, mereka berkata, kita pasti akan mengalahkan mereka. Sedangkan yang ke-10 itu berkata, kita tidak bisa maju, kita tidak akan bisa mengalahkan mereka. Nah, saudara, di dalam kehidupan yang nyata, dalam kehidupan kita sehari-hari, sebenarnya ini seringkali tergambar dari cara kita menjalani hidup kita. Apakah dalam kita menjalani hidup kita, apakah itu dalam dunia bisnis kita, apakah di tengah keluarga, atau dalam hal apapun yang kita jalani dalam kehidupan kita, apakah kita fokus kepada kemungkinan oleh karena Tuhan pasti akan menolong kita, ataukah kita fokus kepada kemustahilan? Sebagai hamba Tuhan, saudara, saya belajar menerapkan ini dan saya melihat dampaknya luar biasa. Banyak kami juga hamba-hamba Tuhan yang seringkali berfokus kepada kemustahilan. Wah, ini sulit, ini tidak mungkin. Tetapi saya belajar untuk melihat kemungkinan. Saya belajar untuk melihat potensi. Saya belajar melihat potensi dan saya percaya bahwa potensi itu pasti Tuhan gunakan. Tuhan pasti bisa bertindak melalui potensi itu untuk melakukan perkara yang besar. Karena saya tahu dengan apa Musa membelah Laut Teberau, hanya melalui tongkat. Tuhan yang menggunakan tongkat itu membelah Laut Merah. Melalui apa Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki hanya dengan 5 roti 2 ikan. Itu yang dipakai oleh Tuhan. Di dalam Alkitab kita bisa menemukan bahwa begitu banyak kejadian, peristiwa di mana Tuhan menggunakan potensi yang kecil untuk melakukan perkara yang besar.
Tapi pertanyaannya, orang itu yang kepadanya Tuhan mau melakukan mujizat, apakah dia melihat potensi itu atau tidak? Apakah dia fokus kepada potensi itu atau tidak? Terlalu sering umat-umat Tuhan fokus kepada kemustahilan daripada fokus kepada potensi. Yosua dan Kaleb, mereka fokus kepada potensi. Mereka berkata, kita pasti akan mengalahkan mereka. Kita dapat mengalahkan mereka karena mereka melihat potensi di mana ada Tuhan bersama-sama dengan mereka. Kalau kita lihat bagaimana mereka masuk ke tanah Kanaan, bukankah semuanya karena Tuhan? Bagaimana tembok Yeriko diruntuhkan hanya dengan mengelilingi tembok Yeriko dan kemudian mereka bersorak, dan kemudian tembok Yeriko runtuh dan kemudian bangsa itu dikalahkan. Bukankah Tuhan yang berperang? Demikian hari ini, mungkin begitu banyak yang mustahil di depan saudara. Sama seperti orang Israel melihat orang-orang Kanaan itu tinggi-tinggi, melihat kota-kota di Kanaan itu mereka memiliki kubu-kubu pertahanan, tembok-tembok, sehingga sepertinya sangat mengerikan untuk menghadapi mereka. Sampai mereka melihat diri mereka seperti belalang. Mereka lihat musuh begitu besar. Mereka melihat raksasa. Mereka fokus kepada kemustahilan. Mereka fokus kepada raksasa itu. Bagaimana dengan saudara dalam masalah yang saudara alami, mungkin di tengah bisnis saudara? Saudara fokus kepada potensi yang masih ada di sana, atau saudara fokus kepada masalah yang besar? Saudara fokus kepada potensi yang masih tertinggal yang bisa Tuhan gunakan untuk melakukan mujizat, atau saudara fokus kepada kemustahilan di mana ada masalah besar, di mana ada persoalan besar, di mana ada kebangkrutan dan sebagainya? Saudara fokus kemana? Itu menentukan bagaimana hidup saudara ke depan. Saudara, salah satu contoh misalnya, saya terjun ke pelayanan merintis. Seperti yang sering kali saya katakan bahwa kami merintis di organisasi kami itu, kami tidak punya gaji. Kami merintis, ya pergi merintis, hiduplah di sana. Kalau hidup, hiduplah. Kalau mati, matilah. Lalu kemudian saya pergi merintis, saudara. Tidak ada jaminan apa-apa. Tidak ada orang yang berkata, silakan kamu merintis, kalau nanti jalan perintisanmu maka akan dibangun gereja, maka akan begini, akan begitu dan sebagainya. Tidak ada orang yang berjanji begitu, saudara. Lalu saya pergi ke pelayanan. Begitu saya masuk ke pelayanan, sama seperti para pengintai itu masuk ke tanah Kanaan. Karena desa tempat saya mau merintis pada waktu itu adalah desa yang sedang mengalami peperangan, di mana OKP sedang berperang dan begitu banyak korban pada waktu itu. Sampai-sampai saya ingat ibu saya, karena seringkali desa tempat saya merintis masuk ke koran karena peperangan yang terjadi pada waktu itu. Ibu saya berkata, "Nakku, tidakkah ada tempat yang lain kamu merintis?" Saya masih ingat itu, saudara, karena seringkali peperangan terjadi dan banyak korban waktu itu. Dan begitu mustahil sepertinya, begitu sulit sepertinya jiwa-jiwa bisa dimenangkan. Tapi kemudian saya melihat potensi di mana ada anak-anak. Saya bisa mengawali dengan anak-anak. Sehingga pada waktu itu, saudara, saya mengajari 2 anak untuk main gitar. Saya main gitar dan mereka datang, saya ajari mereka main gitar. Dan salah satunya yang saya ajari main gitar itu hari ini menjadi pelayan dan pemain musik di gereja yang saya gembalakan ini. Artinya sekalipun sangat mustahil waktu itu untuk memenangkan orang-orang dewasa, tapi saya melihat ada potensi, ada anak-anak. Dan akhirnya mulailah dari pelayanan anak, akhirnya orang tua mereka juga dimenangkan. Luar biasa Tuhan bekerja. Lalu kemudian untuk membangun rumah ibadah, saudara, tidak ada dana dan sebagainya. Tapi pada waktu itu saya melihat ada potensi. Potensinya apa yang ada? Tempat saya pelayanan ini, saudara, ada sungai. Dan di sungai itu begitu banyak pasir dan batu di sana. Sehingga apa yang saya lakukan, saudara, pada waktu itu terbelilah sedikit tanah. Hanya 10 kali 20 waktu itu terbeli tanah. Dan saya mau membangun gereja, membangun temboknya dulu dan membuat jembatannya dan sebagainya. Tidak punya dana. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya ajak anak-anak sekolah minggu itu pergi ke sungai. Kami angkat pasir, kami angkat batu.
Itu yang kami lakukan tiap hari, itu yang kami lakukan tiap hari setiap kali ada waktu dan kesempatan. Dan ketika terbeli semen, akhirnya kami beli semen. Dan akhirnya saya belajar cetak batako. Saya cetak batako dan kemudian saya belajar untuk bertukang memasang batako itu sehingga jembatan dan tembok-tembok terpasang. Dan akhirnya singkat cerita saudara, melalui proses yang panjang hari ini rumah ibadah terbangun, ruang-ruang untuk mendidik anak terbangun, kepustakaan terbangun, kantor terbangun, ruang pastorit dan sebagainya. Begitu banyak ruangan-ruangan terbangun hari ini. Melalui apa saudara? Melalui proses melihat potensi yang ada, bukan melihat kemustahilan. Hari ini saya mau mengajak saudara untuk melihat potensi yang ada di dalam diri saudara. Mungkin bisnis saudara sedang mengalami kehancuran hari ini, tapi saya mau mengajak supaya saudara tidak fokus kepada kehancuran yang sedang terjadi, tapi fokus kepada potensi apa yang masih ada di sana. Masihkah ada di sana tongkat seperti Musa? Masihkah ada di sana 5 roti 2 ikan? Artinya apa saudara? Masih ada di sana potensi-potensi kecil yang bisa dipakai oleh Tuhan. Lihat saudara, pasti ada di sana potensi yang masih saudara bisa gunakan supaya Tuhan bisa pakai itu untuk mengerjakan keberhasilan dan kesuksesan dalam diri saudara. Saya melihat ada batu, saya melihat ada pasir di sungai, saya gunakan potensi yang ada untuk membangun rumah ibadah Tuhan. Dan hari ini saudara, begitu banyak jiwa-jiwa diberkati, ratusan jiwa, ratusan anak tiap hari dididik di tempat ini saudara. Ratusan anak miskin yang dididik di tempat ini supaya 20 tahun ke depan mereka menjadi generasi yang akan mengubah daerah ini, bahkan berdampak bagi bangsa ini. Melalui apa? Diawali melalui melihat potensi kecil yang ada pasir dan ada batu di sungai yang bisa diangkat, dijadikan batako dan dipasang jadi ruangan-ruangan. Potensi apa yang ada dalam diri saudara? Potensi apa yang ada di keluarga saudara? Potensi apa yang ada di bisnis saudara hari ini yang saudara bisa gunakan itu dan Tuhan akan pakai itu untuk melakukan perkara besar? Apa potensi yang ada dalam diri saudara? Fokuslah ke sana. Jangan fokus kepada kemustahilan. Jangan fokus kepada masalah. Jangan fokus kepada raksasa-raksasa persoalan. Tapi fokuslah kepada potensi yang ada pada diri saudara. Maka saudara akan melihat bagaimana Tuhan memakai potensi itu untuk melakukan perkara yang besar di dalam hidup saudara. Saya percaya saudara bisa berhasil. Saya percaya saudara bisa sukses asal saudara mau belajar. Fokus kepada potensi yang ada, jangan fokus kepada masalah, persoalan, dan kesulitan, ketidakmungkinan. Jangan fokus ke sana. Fokus hanya kepada potensi yang ada. Itu yang membuat mereka tidak masuk ke tanah Kanaan. Mereka fokus kepada kemustahilan. Sedangkan Yosua dan Kaleb mereka fokus kepada kemungkinan di mana Tuhan bersama dengan mereka. Lalu kemudian yang kedua saudara, ayat 32 mereka berkata, juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui itu untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Saudara, ketika mulai fokus kepada kesulitan, kepada kemustahilan, kepada persoalan, maka biasanya mulai pikiran-pikiran yang aneh akan muncul. Dan yang tidak ada pun menjadi ada. Sama seperti pengintai yang 10 itu. Mereka mulai, firman Tuhan mencatat bahwa mereka mulai mengabarkan kabar busuk, kebohongan, tipuan. Di mana mereka mulai berkata bahwa penduduk yang negerinya kami intai itu memakan penduduknya. Padahal itu tidak ada. Itu kabar busuk, itu kabar bohong. Ketika seseorang fokus kepada kemustahilan, maka mulai akan muncul pikiran-pikiran yang lebih ekstrim. Bahkan pikiran-pikiran yang busuk pun mulai muncul. Kalau nanti kulakukan ini, maka jangan-jangan akan terjadi begini. Kalau nanti kulakukan ini, maka akan terjadi begini dan sebagainya. Kalau aku terus berusaha, mungkin kebangkrutan besar, makin besar akan terjadi. Kalau aku lanjutkan, mungkin akan lebih buruk yang akan terjadi dan sebagainya. Itu akan muncul secara otomatis saudara.
mulai pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran yang malah itu sebenarnya kebohongan, itu akan muncul. Dan orang-orang ini mengikut itu, pikiran negatif, pikiran busuk, pikiran kebohongan. Karena mereka melihat orang-orang itu besar-besar, akhirnya mereka mulai berpikir, berarti orang ini memakan orang-orang penduduknya yang kecil-kecil. Itu yang mereka pikirkan, dan akhirnya mereka menghasut orang lain. Nah, ini yang lebih buruk, menghasut orang lain. Orang-orang yang fokus kepada perkara negatif, perkara yang sulit, akan mulai mempengaruhi orang lain. Sekalipun dia tidak mungkin secara langsung mempengaruhi, otomatis orang-orang lain akan terpengaruh. Buktinya hanya dengan 10 orang, ratusan ribu bahkan jutaan orang Israel terpengaruh. Dan akhirnya apa yang terjadi, saudara? Akhirnya semua mereka mengambil sikap yang sama, kecuali Yosua dan Kaleb. Dan akhirnya apa yang terjadi? Semua mereka tidak masuk ke tanah Kanaan. Mereka mutar-mutar di padang gurun sampai mati busuk di sana. Hanya Yosua dan Kaleb yang masuk ke tanah Kanaan. Saudara, hari ini saudara bisa memberi pengaruh positif, tapi saudara juga bisa memberi pengaruh yang sangat negatif dalam lingkungan saudara, di tengah keluarga saudara, di lingkungan bisnis saudara, atau dimanapun saudara berada. Kalau saudara mulai berpikir negatif, mulai menyusun pikiran-pikiran atau cerita-cerita negatif, maka pengaruh negatif saudara akan sangat besar kepada orang lain. Itu sebabnya jangan melihat kemustahilan. Kalau saudara melihat kemustahilan, maka pikiran-pikiran negatif saudara akan mulai muncul. Pikiran-pikiran negatif saudara akan mulai menguasai saudara, sehingga cerita-cerita yang negatif pun akan muncul dalam pikiran saudara. Dan itu akan mempengaruhi orang lain, mempengaruhi keluarga saudara, mempengaruhi staf saudara, mempengaruhi tim saudara, mempengaruhi orang-orang yang ada di sekeliling saudara. Itu sebabnya belajar. Kalau saudara mau berhasil, belajar fokus kepada kemungkinan. Dan ingat, Tuhan beserta saudara. Kalau Tuhan beserta saudara, apakah yang mustahil? Segala perkara bisa mungkin. Dengan mengelilingi tembok Yeriko dan bersorak, tembok Yeriko yang tebalnya itu mungkin sekitar 2 bahkan lebih 2 meter atau lebih, saudara. Begitu tebalnya tembok itu, tetapi tembok itu bisa roboh. Kenapa? Karena Tuhan yang bekerja. Ketika mereka berperang melawan orang Kanaan, Tuhan sendiri berperang, mereka tinggal diam. Demikian juga dalam menghadapi segala tantangan, masalah, persoalan hidup saudara, Tuhan yang akan bekerja, saudara. Itu sebabnya fokus kepada Tuhan, fokus kepada kemungkinan. Pasti bisa. Jangan fokus kepada kemustahilan, fokus kepada ketidakmungkinan. Fokuslah kepada kemungkinan, karena saudara pasti bisa, karena ada Tuhan. Supaya saudara mulai mengembangkan pikiran-pikiran positif, bukan pikiran-pikiran negatif. Seperti orang Israel, pengintai itu, mereka mulai menyusun cerita busuk, cerita bohong. Jangan isi hidup saudara dengan pikiran-pikiran bohong. Jangan isi hidup saudara dengan pikiran-pikiran busuk. Kita rugi, saudara. Kita hidup hanya sebentar. Jangan isi hidup kita dengan pikiran busuk dan pikiran bohong. Kemudian yang terakhir, kenapa Yosua dan Kaleb masuk ke tanah Kanaan, berhasil, sedangkan ke-10 pengintai itu dan semua orang Israel malah tidak masuk? Karena yang ketiga, di ayat 33 dikatakan, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang-orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami sendiri seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Saudara, mereka memperkecil diri dan memperbesar masalah. Sekali lagi, mereka memperkecil diri mereka, mereka memperbesar masalah. Mereka berkata, kami lihat diri kami seperti belalang dan mereka seperti raksasa. Dengar, saudara, diri saudara itu punya potensi yang besar. Orang Israel itu punya potensi yang besar, saudara. Dan mereka punya Tuhan yang besar.
Kenapa mereka lihat diri mereka seperti belalang? Kenapa mereka memperkecil diri mereka sendiri? Kenapa mereka memperkecil potensi yang ada pada mereka? Padahal mereka punya Tuhan yang beserta mereka, yang bisa mengalahkan bangsa-bangsa. Dan mereka sebenarnya tidak belajar dari pengalaman, di mana dalam pengalaman mereka sudah mengalahkan orang Mesir, tentara Mesir, dengan tidak berbuat apa-apa. Tuhan tenggelamkan tentara Mesir itu. Tapi mereka selalu melihat diri mereka kecil. Dengar saudara, saya percaya bahwa semua orang, siapapun dia, punya potensi yang besar dalam dirinya. Tapi tergantung bagaimana orang itu melihat. Dengar hari ini, saya menegaskan kepada saudara bahwa saya percaya saudara punya potensi yang besar dalam diri saudara. Tapi tergantung bagaimana saudara melihat. Saya ingat waktu saya dulu sedang menempuh sekolah Alkitab, saudara. Ada yang kami mahasiswa di sana yang dipercayakan sebagai koordinator untuk pelayanan. Dan tahukah saudara, saya hampir tidak pernah dikasih jadwal untuk melayani. Kenapa? Karena dipikir saya tidak punya potensi. Ya, memang pada waktu itu kalau dilihat secara pandangan mata, orang-orang pasti akan berkata begitu. Jadi saya hampir tidak pernah dipercayakan pelayanan apapun karena tidak melihat potensi apapun dalam diriku. Tetapi faktanya hari ini, koordinator itu gak jelas. Sedangkan aku lihat perbuatan-perbuatan besar Tuhan yang Tuhan kerjakan melalui diriku. Artinya apa, saudara? Yang saya mau tegaskan itu adalah bahwa apa yang orang lihat belum tentu itu faktanya. Apa yang manusia lihat belum tentu itu faktanya. Sekali lagi saya percaya dalam diri semua orang ada potensi besar. Mungkin saudara kenal Nick Pujicic. Saudara bisa lihat di YouTube misalnya. Nick Pujicic ini tidak punya tangan, tidak punya kaki, saudara. Badannya juga sangat kecil. Tidak punya tangan, tidak punya kaki. Tapi hari ini dialah orang yang paling memotivasi seluruh dunia. Nick Pujicic yang tidak punya tangan, tidak punya kaki. Orang ini bisa berenang. Orang ini bisa melakukan banyak hal dalam hidupnya. Luar biasa. Kenapa? Karena sekali lagi, sekalipun dia tidak punya tangan, tidak punya kaki, dia punya potensi besar. Dia bisa main drum. Bayangkan, saudara. Bagaimana dengan diri saudara yang punya tangan, punya kaki, lengkap semuanya? Saudara punya potensi yang besar, tapi masalahnya saudara bisa lihat atau tidak. Saudara punya potensi yang besar yang Tuhan taruh dalam diri saudara. Tapi masalah terbesar adalah apakah saudara bisa melihat potensi itu dalam diri saudara? Ketika saya terjun ke pelayanan, saudara, saya melihat potensi dalam diri saya bahwa saya bisa bertukang. Saya bertukang. Dan kemudian saya membangun ruangan-ruangan di gereja ini, saudara. Dan semuanya sekarang bisa digunakan untuk pelayanan. Kemudian di masa pandemi, saudara, saya melihat potensi bahwa saya bisa membuat channel YouTube dan saya bisa mengkhotbahi begitu banyak orang, menyampaikan firman Tuhan kepada begitu banyak orang, sekalipun saya tidak keluar rumah. Dan akhirnya hari ini saudara melihat bahwa channel ini bisa berkembang. Artinya apa? Sebenarnya potensi-potensi besar itu ada pada kita. Tapi masalahnya apakah kita lihat atau tidak? Kalau saudara mau menjadi orang berhasil, kalau saudara mau menjadi orang sukses, saudara harus bisa melihat potensi besar dalam diri saudara. Saudara harus bisa melihat itu. Dengar hari ini saya mau menegaskan bahwa ada potensi besar di dalam dirimu yang harus engkau lihat, yang harus engkau temukan, sehingga itu akan bisa membuat terobosan dalam situasi sulit apapun. Ketika Tuhan akan memakai potensi itu untuk saudara melakukan perkara yang besar. Puji Tuhan, saudara, malam hari ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang kita telah belajar bersama, di mana kita sudah belajar bagaimana Musa mengutus 12 pengintai. Dan dari 12 pengintai itu, saudara, mereka pulang dengan membawa cara pandang berbeda. Dan itu yang menentukan mereka berhasil masuk tanah Kanaan atau tidak. Di mana ke-10 pengintai mereka melihat kemustahilan, mereka melihat sesuatu yang tidak mungkin, bahkan mereka memperbesar-besar masalah. Mereka mulai membangun cerita-cerita bohong, dan kemudian mereka mulai mengecilkan diri mereka sendiri dan tidak melihat potensi yang ada dalam diri mereka.
Dan cara berpikir mereka itu, saudara, akhirnya membuat mereka tidak bisa masuk tanah Kanaan. Bahkan cara pikir mereka itu mempengaruhi jutaan orang Israel waktu itu, dan semuanya tidak bisa masuk Kanaan. Sedangkan Yosua dan Kaleb berbeda. Mereka melihat kemungkinan karena ada Tuhan yang akan menolong, dan mereka memperkecil masalah, saudara, sehingga akhirnya mereka bisa masuk ke tanah Kanaan. Mereka berhasil masuk ke tanah Kanaan. Hari ini pun kalau saudara rindu saudara rindu berhasil, saudara masuk ke tanah perjanjian, saudara, apa yang sudah Tuhan janjikan dalam hidup saudara, mari mulai lihat potensi apa yang ada dalam diri saudara. Mulai lihat bahwa bersama Tuhan saudara pasti bisa. Mulai belajar memperkecil masalah dan memperbesar potensi yang ada dalam diri saudara. Puji Tuhan, saudara, biarlah firman Tuhan ini menguatkan saudara dan mulai membentuk cara berpikir untuk menjadi orang berhasil ke depan dalam diri saudara. Biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara. Saya rindu berdoa bagi setiap saudara untuk saudara menjadi orang-orang berhasil. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam hidup mereka. Ajar mereka untuk mulai berpikir bahwa segala sesuatu mungkin bersama dengan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bersama dengan Tuhan. Mulai ajar mereka berpikir untuk melihat sesuatu yang besar di depan. Bukan melihat hal-hal yang negatif. Bukan menyusun cerita-cerita yang negatif, tetapi mereka melihat visi yang besar, keberhasilan yang besar, sesuatu yang besar di depan. Dan ajar anak-anak-Mu ini ya Tuhan, untuk melihat potensi apa yang ada dalam diri mereka, supaya mereka memperbesar potensi itu, bukan memperkecil diri. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan campur tangan dalam kehidupan semua anak-anak-Mu ini, dan jadikan mereka berhasil dengan konsep berpikir yang demikian ya Tuhan. Ajar mereka menerapkan firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat firman Tuhan. Ajar anak-anak-Mu ini untuk menerapkan firman Tuhan. Sebentar lagi juga kami akan berdoa syafaat bersama. Tuhan tetap memberkati kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Setelah kita merenungkan firman Tuhan, saya percaya saat ini iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan tiba waktunya untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan datang kepada Dia. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Dalam segala pergumulan saudara, dalam segala kerinduan saudara, penyakit saudara, beban saudara, persoalan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada setiap saudara. Dia mengasihi saudara. Dia rindu menyatakan lawatannya, menyatakan kasihnya, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar. Percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tidak ada masalah saudara, penyakit saudara yang terlalu sulit bagi Tuhan. Allah sanggup menyatakan mujizatnya. Allah sanggup melakukan perkara besar di dalam kehidupan saudara. Tetap tekun berdoa saudara. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan sampai hari ini saudara belum melihat jawaban dari doa saudara. Teruslah berdoa, teruslah mengetok, maka pintu itu akan dibuka bagi saudara. Teruslah berseru, maka Bapa yang baik akan menjawab segala seruan-seruan saudara. Dia peduli kepada kita. Dia akan memperhatikan orang-orang yang setia berseru kepada Dia. Puji Tuhan saudara, mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saat ini saudara, sebelum kita memohon kepada Tuhan, saya rindu kita bersyukur kepada Tuhan buat waktu yang Tuhan beri bagi kita untuk berdoa kepada Dia, untuk memohon kepada Dia, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kita sehingga kita masih dapat berdoa dan memohon kepada Tuhan. Mari kita naikkan syukur bagi Dia. Mari kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Engkau masih memberi kesempatan bagi kami untuk kami datang berseru kepada Tuhan,
untuk kami datang bermohon kepada Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini. Kami naikkan syukur kami bagimu ya Tuhan. Kami naikkan penyembahan kami, pujian kami bagimu. Sebelum kami memohon kepadamu, kami tahu Engkau Allah yang lebih tahu apa yang kami rindukan. Dan saat ini ya Bapa, kami mau muliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu, kami mau agungkan nama-Mu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, itu yang terpenting, sehingga Engkau akan mewujudkan apa yang menjadi kerinduan kami. Kami rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami puji Engkau, kami agungkan Engkau, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah Allah kami, termulialah Allah kami. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum saya akan menaikkan topik-topik doa untuk mendukung saudara di dalam doa, saya rindu saudara terlebih dahulu menaikkan doa-doa pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang saya tidak tahu. Ada kerinduan saudara, ada beban persoalan kehidupan saudara yang saya tidak tahu. Dan saat ini saya rindu saudara menaikkan pergumulan itu, kerinduan itu, beban itu kepada Tuhan. Dan saya mendukung saudara di dalam doa. Mulai naikkan saudara, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Mulai serukan apa yang menjadi kerinduan saudara, apa yang menjadi beban dan persoalan kehidupan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, Engkau yang tahu ya Tuhan. Apa yang menjadi beban dan persoalan mereka, Engkau yang tahu ya Bapa. Itu sebabnya saat ini dengarkan mereka. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban berat. Hidup mereka sedang ditindih oleh persoalan dan beban yang berat di dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Berikan kelegaan, berikan kedamaian, berikan sukacita bagi anak-anak-Mu. Tolong anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Engkau yang memberi kelegaan dan mengangkat segala beban mereka. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang menyerukan kerinduan-kerinduan mereka kepada Tuhan. Ya Bapa, Engkau Allah yang mendengarkan seruan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang tahu kerinduan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Engkau yang menjawab segala kerinduan anak-anak-Mu. Engkau mengulurkan tangan, memberikan jawaban atas segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang lebih tahu daripada kami tahu. Bahkan lebih dari kerinduan kami Engkau tahu ya Tuhan. Dan Engkau Allah yang sanggup mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu yang sedang ditindih oleh persoalan kehidupan mereka, persoalan apapun itu, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang menolong mereka dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka. Engkau Allah yang sanggup menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saudara, di dalam video-video sebelumnya begitu banyak anak-anak Tuhan yang memohon doa untuk kesembuhan mereka daripada penyakit mereka. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang sakit. Ada saudara yang sedang menderita oleh karena satu penyakit. Dan saudara rindu Tuhan melakukan mujizat atas kehidupan saudara. Dengar saudara, Allah masih melakukan mujizat. Dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia masih menyembuhkan. Itu sebabnya mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman, percaya bahwa Allah
sanggup menyembuhkan saudara apapun yang menjadi penyakit saudara. Ketika saudara datang kepada Dia dengan iman, maka segala perkara bisa jadi. Saudara, saat ini saya rindu kita datang kepada Tuhan berdoa, berseru buat penyakit saudara. Saat ini saya rindu saudara mengangkat tangan kanan saudara dan kemudian menaruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Mari kita minta dan serukan mujizat daripada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu atas segala penyakit yang mereka derita, apapun itu Tuhan. Engkaulah dokter di atas segala dokter, Engkaulah tabib di atas segala tabib. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit kami. Firman-Mu berkata Engkau menderita, Engkau disalibkan, supaya oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang telah menanggung segala penderitaan kami. Engkau Allah yang telah menanggung segala penyakit kami, dan oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa di sorga, pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu. Pandang anak-anak-Mu yang sedang menumpangkan tangan di atas penyakit mereka. Saat ini biarlah Engkau mengulurkan tangan-Mu ya Tuhan. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit penyakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami tengking segala penyakit dari dalam tubuh anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kesembuhan terjadi saat ini, mujizat terjadi saat ini. Kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mujizat kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Bapa di sorga, kehidupan anak-anak-Mu akan menjadi kesaksian bahwa Engkau Allah yang ajaib, yang melakukan mujizat bagi mereka, yang mengerjakan kesembuhan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, mujizat-Mu sedang bekerja bagi anak-anak-Mu apapun yang menjadi penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang menderita penyakit diabetes ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bersama, Engkau Allah yang sanggup menormalkan kembali. Dalam nama Yesus, penyakit diabetes mereka dicabut dalam nama Yesus. Mereka disembuhkan dari penyakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, tiada yang mustahil bagimu Bapa. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit kolesterol ya Tuhan. Kami berdoa, kami berseru, biarlah normalkan kembali kolesterol mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker ya Tuhan. Bapa di sorga, tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari penyakit kanker dalam nama Yesus. Segala bibit penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu kami tengking dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit asam lambung. Dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu, Tuhan jamah lambung anak-anak-Mu, pencernaan anak-anak-Mu ya Tuhan. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Penyakit asam lambung kami tengking dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi bagi anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mungkin kalau ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit ginjal, saat ini kami berdoa, normalkan kembali ginjal anak-anak-Mu yang sakit ginjal. Sembuhkan mereka di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang hipertensi ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Normalkan mereka yang hipertensi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara, kalau ada penyakit saudara yang belum disebutkan,
yang sedang saudara derita saat ini, saya rindu saudara sebutkan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan anak-Mu. Dengarkan mereka menyerukan penyakit yang sedang mereka derita. Mereka serahkan kepada Tuhan. Tuhan, kerjakan kesembuhan apapun yang menjadi penyakit mereka. Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuhkan penyakit mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara besar, sembuhkan penyakit mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, kami percaya mujizat-Mu sedang dinyatakan. Kami percaya perkara besar sedang dinyatakan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Segala bentuk penyakit mereka sudah ditengking, sudah dicabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku, saat ini kalau saudara mengalami mujizat Tuhan, kalau saudara mengalami jamahan Tuhan atas penyakit saudara, silakan saksikan mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga diberkati melalui kesaksian saudara, dan mereka juga diteguhkan melalui kesaksian saudara, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini saudara, saya rindu kita berdoa buat keluarga-keluarga saudara. Mungkin ada keluarga saudara yang sedang sakit saat ini. Kita berdoa buat kesembuhan mereka, sehingga mereka pun menjadi kesaksian. Mereka pun menyaksikan betapa ajaibnya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa jika ada keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit, Engkau yang mengulurkan tangan-Mu. Ada orang tua yang sakit, ada suami istri yang sakit, ada anak-anak, ada saudara, ada keluarga yang sakit. Saat ini kami berdoa, ya Tuhan, kerjakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit, keluarga dari anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan mujizat-Mu Tuhan, sehingga keluarga anak-anak-Mu ini akan menjadi kesaksian. Anak-anak-Mu akan menyaksikan bahwa Allah kami ajaib, sehingga Engkau mengerjakan kesembuhan bagi keluarga mereka. Setiap keluarga anak-anak-Mu yang mengalami sakit, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berseru dan berdoa, biarlah Tuhan tetap mengerjakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah di masa pandemi ini Tuhan beri kami kesehatan, Tuhan beri kami imun tubuh yang kuat. Tuhan kuatkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami jalani hidup kami dalam kesehatan bersama dengan Tuhan, kesehatan yang berasal daripada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat keluarga-keluarga saudara, supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, keharmonisan di tengah-tengah keluarga saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu. Biarlah keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, sehingga suasana sorga dirasakan di tengah-tengah keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat ekonomi anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan tetap menjaga stabilitas ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus, sehingga kebutuhan mereka tercukupi dalam nama Yesus. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang karena situasi pandemi ini ekonomi mereka mengalami kehancuran.
Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Pulihkan keadaan ekonomi mereka. Di dalam nama Yesus, pulihkan ekonomi anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa, bangkitkan ekonomi mereka. Dalam nama Yesus, kami rindu mengalami kebangkitan ekonomi sekalipun di tengah-tengah pandemi seperti ini ya Tuhan. Bangkitkan ekonomi anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha pekerjaan mereka. Adalah orang-orang yang mungkin saat ini sedang mengalami bisnis yang mengalami kehancuran. Ya Tuhan, tolong anak-anak-Mu dalam bisnis mereka. Tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka. Mereka yang sedang berdagang, berkati bisnis dagang mereka dalam nama Tuhan Yesus. Apapun bentuk usaha, bisnis dan pekerjaan anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang membela usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu melihat bisnis anak-anak-Mu dibangkitkan, pekerjaan anak-anak-Mu dibangkitkan, usaha anak-anak-Mu dibangkitkan, sehingga segala kebutuhan mereka tercukupi. Bahkan bukan hanya kebutuhan mereka yang tercukupi, mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan terkhusus mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam usaha dan pekerjaan mereka. Dan hamba berdoa ya Tuhan, berkati profesi anak-anak-Mu, mereka yang bekerja sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka sebagai petani, Tuhan tolong anak-anak-Mu. Berkati mereka di dalam pertanian mereka di dalam nama Yesus. Berkati apa yang mereka tanam sehingga semuanya bisa berkembang, semuanya bisa bertumbuh dengan baik, sehingga satu saat mereka akan menuai hasil dari apa yang mereka tanam. Berkati para petani ya Tuhan. Berkati juga para pegawai dalam bidang mereka masing-masing. Berkati dalam nama Yesus para PNS. Tuhan tolong mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini di dalam nama Yesus. Para medis juga Tuhan yang campur tangan di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka dalam memerangi virus yang saat ini begitu banyak terjadi. Tuhan tolong para medis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bahkan setiap profesi-profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya menolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami pengangguran oleh karena kondisi yang sulit saat ini. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang ada dalam pengangguran. Mereka mungkin punya keluarga yang harus mereka cukupi segala kebutuhan mereka. Berikan pekerjaan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami pengangguran. Nyatakan kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan membuka jalan bagi anak-anak-Mu. Berikan kreativitas bagi mereka sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau membela anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Bapa di sorga, kami percaya Engkau mendengarkan seruan kami bagi setiap anak-anak-Mu saat ini. Dan Engkau Allah yang sanggup menjawab segala seruan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini saudara mengalami lawatan Tuhan, silakan saksikan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara. Saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Mari kita berdoa syafaat bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat ekonomi bangsa kami.
Tuhan, pulihkan ekonomi bangsa kami di masa pandemi ini. Bahkan kami rindu ekonomi bangsa kami terus bertumbuh dan terus bertumbuh. Kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Biarlah Tuhan yang menjamin keamanan bagi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami terus Tuhan menolong sehingga semuanya bisa tetap stabil ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati Indonesia ini, kemajuan Indonesia. Kami rindu satu saat Indonesia ini menjadi negara maju ya Tuhan, dan diperhitungkan di dunia ini. Berkati bangsa kami tercinta, biarlah damai sejahtera terjadi di Indonesia ini Tuhan. Berkati bagi para pemimpin kami, pemerintahan kami, Tuhan memberkati. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, camat, lurah, kepala desa, kepala lorong, sampai jajaran terendah. Tuhan berkati semua. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini untuk kemajuan Indonesia ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dan saat ini kami berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan pemulihan bagi Indonesia dalam masa pandemi ini Tuhan. Tuhan tetap membela, Tuhan tetap menolong, berikan kebijaksanaan bagi pemerintahan kami dalam menangani pandemi seperti yang terjadi sekarang ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong Indonesia, Tuhan berkati pemerintah kami dalam mereka memerintah bangsa ini, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami juga berdoa bagi gerejamu yang ada di bangsa ini, karena gerejamu adalah terang bagi bangsa ini. Itu sebabnya berkati gerejamu, supaya gerejamu bisa bersinar di tengah-tengah bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati ya Tuhan, berkati gerejamu, berkati jemaat-jemaat Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan, semuanya bisa jadi contoh, jadi teladan, jadi saksimu di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan. Berkati gereja-gereja lokal di bangsa ini, semuanya menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami. Kami sungguh-sungguh bersyukur, dan kami percaya doa kami bagi pribadi anak-anak-Mu, doa kami bagi bangsa ini, Tuhan telah dengar dan Tuhan telah menjawab kami. Dengan penuh iman kami percaya, karena kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saat ini setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara mengalami kekuatan baru daripada Tuhan. Tuhan memberkati saudara saat ini. Tuhan menjawab doa-doa saudara. Kalau saudara rindu setiap hari berlangganan dengan channel renungan malam ini saudara, silahkan saudara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan postingan doa yang baru, postingan renungan yang baru, sehingga setiap malam kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama saudara. Dan saudara akan terus didoakan dan didoakan, dan saudara akan mengalami campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita sama-sama memberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan saudara, sebelum mengakhiri video ini, silahkan di-share video ini kepada keluarga saudara, kepada kenalan dan sahabat-sahabat saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.